Ya, teman-teman, di modul ini saya akan menjelaskan awalnya dulu tentang apa yang akan kita lakukan dalam valuation dalam kelas financial modeling ini. Ketika kita melakukan valuation, ada 3 komponen utama yang kita butuhkan. Yang pertama adalah komponen free cash flow, kemudian komponen kedua adalah WACC-nya, ya, weighted average cost of capital atau disingkat WACC, kemudian komponen yang ketiga adalah terminal growth rate-nya atau G. Di dalam file ini, ketika teman-teman membuka, nanti di bagian awalnya setelah assumption, itu ada bagian namanya financial statement. Di bawahnya, income statement, di bawahnya balance sheet, kemudian di bawahnya cash flow statement, itu ada key numbers, ada market capitalization, dan ada angka free cash flow ini. Free cash flow yang kita gunakan adalah fungsi dari free cash flow to firm, seperti yang tertulis tadi di bawah. Rumusnya adalah dari data net income ini, kemudian kita tambah dengan depreciation and amortization, ya. Kemudian kita tambah interest expense dari perusahaan ini, kemudian dikurangin dari efek tax pada interest expense tersebut, kemudian kita kurangin non-interest income, kepemilikan net income dari bagian minority shares atau kepemilikan saham yang minoritas di bawah 50%, kemudian kita kurangin dengan working capital change dan dikurangi dengan capex-nya. Untuk beberapa perusahaan mungkin kalau misalnya tidak ada data loss not interest income, ini bisa diabaikan aja. Dan untuk rumusnya masing-masing, ini khususnya bagian interest tax shield, rumusnya adalah dari angka ini, interest expense-nya itu dikali dengan tax rate-nya, ya, 34%. Kemudian nanti ini menjadi bagian dari pengurang dari interest expense. Ya, teman-teman, di modul ini saya akan menjelaskan awalnya dulu tentang apa yang akan kita lakukan dalam valuation dalam kelas financial modeling ini. Ketika kita melakukan valuation, ada 3 komponen utama yang kita butuhkan. Yang pertama adalah komponen free cash flow, kemudian komponen kedua adalah WACC-nya, weighted average cost of capital atau disingkat WACC, kemudian komponen yang ketiga adalah terminal growth rate-nya atau G. Di dalam file ini, ketika teman-teman membuka, nanti di bagian awalnya setelah assumption, itu ada bagian namanya financial statement. Di bawahnya, income statement, di bawahnya balance sheet, kemudian di bawahnya cash flow statement, itu ada key numbers, ada market capitalization, dan ada angka free cash flow ini. Free cash flow yang kita gunakan adalah fungsi dari free cash flow to firm, seperti yang tertulis tadi di bawah. Rumusnya adalah dari data net income ini, kemudian kita tambah dengan depreciation and amortization, ya, kemudian kita tambah interest expense dari perusahaan ini, kemudian dikurangin dari efek tax pada interest expense tersebut, kemudian kita kurangin non-interest income, kepemilikan net income dari bagian minority shares atau kepemilikan saham yang minoritas di bawah 50%, kemudian kita kurangin dengan working capital change dan dikurangin dengan capex-nya. Untuk beberapa perusahaan mungkin kalau misalnya tidak ada data loss non-interest income, ya, ini bisa diabaikan aja. Dan untuk rumusnya masing-masing, ini khususnya bagian interest tax shield, rumusnya adalah dari angka ini, interest expense-nya itu dikali dengan tax rate-nya, ya, 34%. Kemudian nanti ini menjadi bagian dari pengurang dari interest expense. Ya, teman-teman, di modul ini saya akan menjelaskan awalnya dulu tentang apa yang akan kita lakukan dalam valuation dalam kelas financial modeling ini. Ketika kita melakukan valuation, ada 3 komponen utama yang kita butuhkan. Yang pertama adalah komponen free cash flow, kemudian komponen kedua adalah WACC-nya, weighted average cost of capital atau disingkat WACC, kemudian komponen yang ketiga adalah terminal growth rate-nya atau G, kayak gitu. Di dalam file ini, ketika teman-teman membuka, ya, nanti di bagian awalnya setelah assumption, itu ada bagian namanya financial statement. Di bawahnya, income statement, di bawahnya balance sheet, kemudian di bawahnya cash flow statement, itu ada key numbers, ada market capitalization, dan ada angka free cash flow ini. Free cash flow yang kita gunakan adalah fungsi dari free cash flow to firm, seperti yang tertulis tadi di bawah. Rumusnya adalah dari data net income ini, kemudian kita tambah dengan depreciation and amortization, ya, kemudian kita tambah interest expense dari perusahaan ini, kemudian dikurangin dari efek tax pada interest expense tersebut, kemudian kita kurangin non-interest income, kepemilikan net income dari bagian minority shares, ya, atau kepemilikan saham yang minoritas di bawah 50%, kemudian kita kurangin dengan working capital change dan dikurangin dengan capex-nya.